Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam presentasi mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang dalam hal ini materi yang akan kami presentasikan yakni terkait anatomi fisiologi jantung dan dinding pembuluh darah. Yang materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 4, di mana anggota kelompok 4 yakni ada Miftahul Afifatur, ada Zuro Widatul Rahmani, dan ada Naila Imtiaz Hayuddin. Saya Miftahul Afifatur selaku moderator dalam presentasi ini akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni terkait dengan integrasi dengan ayat Al-Quran. Integrasi yang digunakan di sini yakni Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 21, yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Kemudian yang kedua yakni Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, dalam kedua makna ini, kita garis bawahi kata yakni ukuran atau ukuran tertentu ya. Nah, maksud dari Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya, yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan ukuran yang disesuaikan pula dengan fungsi setiap makhluk ciptaan tersebut. Jadi, ukuran-ukuran yang diciptakan oleh Allah itu sudah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Bahkan untuk penyusun makhluk hidup yang terkecil sekalipun atau yang bisa kita sebut sel, itu sudah disesuaikan dengan fungsinya, sehingga ukuran atau strukturnya juga sudah disesuaikan dengan fungsinya. Nah, contohnya seperti apa ukuran yang diciptakan oleh Allah atau ciptaan Allah seperti apa yang disesuaikan dengan ukuran? Dalam hal ini kita akan mempelajari terkait dengan anatomi fisiologi jantung dan dinding pembuluh darah. Oke, selanjutnya yakni terkait anatomi fisiologi jantung ya. Nah, jantung itu apa sih? Jantung itu merupakan organ yang tersusun atas otot khusus. Nah, di sini kan sudah jelas ya atas otot khusus. Jadi, jantung ini tidak ditemukan di bagian tubuh yang lain dan hanya ditemukan di jantung saja, di mana bentuknya menyerupai jantung pisang. Jadi jika teman-teman pernah melihat jantung buah pisang itu ya, kan bentuknya kurang lebih mirip dengan jantung kita. Nah, ini jantung manusia ada di sini. Jantung manusia ini bentuk jantung manusia yang di bagian atasnya pangkalnya ini disebut dengan basis cordis dan bagian bawahnya ini yang runcing ini disebut dengan apex. Nah, letak jantung itu sendiri berada di dalam rongga mediastinum. Jadi, ini namanya rongga mediastinum. Rongga mediastinum itu apa? Rongga mediastinum itu adalah rongga dada yang salah satu isi dari rongganya itu yaitu jantung dan beberapa organ yang lain, organ vital yang lain seperti itu. Kemudian pada rongga ini bagian-bagian jantung ini dilindungi oleh beberapa bagian di sekitarnya. Kan di sini jantung juga terletak di mediastinum dari rongga dada atau toraks di antara dua paru-paru ya. Sini dapat dilihat di dua paru-parunya. Ini dua paru-paru di sekitar jantung. Nah, bagian dinding samping jantung ini berhubungan dengan paru-paru dan vases mediastinalis. Vases mediastinalis ini merupakan bagian dari paru-paru. Kemudian untuk bagian dinding atas dari jantung itu sekitar setinggi torakal ke-6 dan cervical ke-2 berhubungan dengan aorta, pulmonalis, dan bronkus dextra serta sinistra. Kemudian bagian dinding belakang jantung berhubungan dengan mediastinum posterior. Kemudian bagian bawah jantung ini
berhubungan dengan diafragma. Nah, ini kan ada diafragma. Jadi bagian bawah jantung ini berhubungan dengan diafragma. Nah, kemudian selanjutnya sternum sebelah kiri itu diisi oleh 2/3 jantung. Jadi sternum itu merupakan tulang pipih yang ukurannya agak panjang dan letaknya ada di tengah dada, di mana tulang ini tersambung ke rusuk dan melindungi organ vital. Jadi sternum ini yang juga melindungi jantung ini. Kemudian panjang jantung pada organ dewasa kurang lebih 12 cm dan lebarnya 9 cm dengan berat 300 sampai 400 gram. Nah, kemudian fungsi utama dari jantung yakni untuk melakukan proses suplai oksigen dan nutrisi melalui darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, lanjut. Jadi jantung ini juga terdiri dari beberapa lapisan ya, termasuk lapisan yang juga melindungi jantung di bagian luar. Lapisan yang pertama yakni perikardium. Nah, jadi perikardium ini merupakan bisa dibilang pembungkus jantung. Di sini dapat dilihat ya, ini merupakan perikardium. Jadi dia yang membungkus atau melindungi jantung di sebelah luar. Di mana fungsi dari perikardium itu yakni untuk mempertahankan posisi jantung, kemudian menjaga fleksibilitas pergerakan jantung dan memberi pelumasan kepada pergerakan jantung. Nah, perikardium ini tersusun oleh membran fibrosa, di mana membran fibrosa ini juga yang menghasilkan suatu cairan yang dinamakan dengan cairan sinovial. Yang cairan sinovial ini membantu proses pelumasan oleh perikardium terhadap pergerakan jantung. Kemudian tersusun oleh perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Jadi perikardium itu ada perikardium fibrosa dan ada perikardium serosa. Ini ini selanjutnya ya. Kemudian perikardium serosa ini dibagi lagi menjadi perikardium visceral dan perikardium parietal. Nah, untuk perikardium fibrosa sendiri ini merupakan bagian perikardium yang berada di lapisan luar dan melekat pada tulang dada, diafragma dan juga pleura. Jadi di sini ya gambarnya ini ada perikardium fibrosa. Nah, ini nih pada bagian paling luar. Ini perikardium fibrosa. Nah, kemudian untuk perikardium serosa sendiri ini merupakan lapisan yang ada di dalam. Nah, perikardium serosa kan dibagi menjadi perikardium parietal dan juga visceral ya. Untuk perikardium parietal sendiri itu melekat pada fibrosa. Jadi ini perikardium parietal. Jadi dia melekat ke fibrosa. Sementara untuk perikardium visceral sendiri ini berada di bagian jantung sudah atau yang juga disebut dengan epikardium. Jadi perikardium visceral ini juga biasanya disebut dengan epikardium. Nah, di antara perikardium parietal dan perikardium visceral ini ada namanya rongga perikardium atau ini pericardial cavity yang di situ ruang ini menghasilkan cairan pelumas yang membantu melumasi gerak jantung itu sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni miokardium. Nah, miokardium ini letaknya ada di tengah ya, lapisan dan merupakan lapisan inti jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Ada di tengah ini gambarnya, ini merupakan miokardium. Kemudian, selain terdiri dari otot jantung, miokardium juga terdiri dari serat Purkinje yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf. Nah, ketebalan dari dinding miokardium ini bervariasi. Merikardium paling tebal itu terletak pada ventrikel kiri. Kemudian ini misalkan diurutkan dari yang paling tebal kepada yang paling tipis itu dimulai dari ventrikel kiri, kemudian ventrikel kanan, dan yang paling tipis yakni pada atrium. Nah, ketebalan ini
ketebalan dinding ventrikel ini juga berhubungan dengan fungsinya. Mengapa dinding ventrikel kiri lebih tebal? Karena memang fungsi ventrikel kiri lebih berat dari ventrikel kanan, sehingga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, sehingga yang melakukan pergerakan itu atau yang melakukan fungsi itu juga harus kuat. Oleh karena itu, dindingnya juga tebal seperti itu. Kan ventrikel kiri ini fungsinya untuk mengantarkan apa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi seperti itu. Nah, otot-otot jantung ini membentuk bundalan-bundalan otot, yakni bundalan otot atria dan juga bundalan otot ventrikel. Di mana bundalan otot atria ini posisinya ada di bagian kiri atau kanan dari atrium, kan atria ya, jadi atrium. Nah, sementara untuk bundalan otot ventrikel ini posisinya berada di ventrikel, ya namanya juga bundalan otot ventrikel ya, jadi yang membentuk ventrikel seperti itu. Kemudian ada juga bundalan otot atrioventrikuler, di mana atrioventrikuler dari namanya biar gampang diingat ya, atrioventrikuler. Jadi atrium dan ventrikel. Nah, bundaran otot atrioventrikuler ini yang membentuk pemisah antara atrium dan ventrikel itu sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, lapisan selanjutnya yakni endokardium. Nah, endokardium ini adalah lapisan terdalam jantung yang tersusun oleh jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi permukaan rongga jantung. Jadi, untuk lokasinya endokardium itu ada yang di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Ini karena dia lapisan yang terdalam. Nah, jaringan endotel itu apa? Jadi jaringan endotel itu merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel epitelial pipih. Nah, di mana permukaan endotel ini permukaannya itu sangat halus. Permukaannya sangat halus sehingga meminimalisir resistensi terhadap aliran darah. Nah, endokardium ini juga berkesinambungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Endotelium sendiri, seperti yang telah saya sampaikan tadi, lapisan yang dinamis serta berperan dalam mempertahankan homeostatis pada keadaan fisiologis dan patologis, serta mampu mempertahankan struktur vaskuler dengan mengatur keseimbangan antara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Vasodilatasi dan vasokonstriksi ini apa? Vasodilatasi itu kondisi di mana pembuluh darah mengalami pelebaran yang diakibatkan karena rendahnya pasokan oksigen atau juga karena diakibatkan oleh peningkatan suhu tubuh. Untuk vasokonstriksi sendiri itu merupakan keadaan di mana terjadi penurunan tekanan darah karena berkurangnya panas tubuh, karena diakibatkan juga oleh suhu yang rendah seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni ruang jantung. Nah, ruang jantung ini terdiri dari atrium dan juga ventrikel, di mana sebelah kanan yakni atrium kanan dan ventrikel kanan, dan sebelah kiri yakni atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Nah, oke. Untuk yang pertama yakni atrium kanan. Jadi atrium kanan itu posisinya di sini ya teman-teman. Ini atrium kanan. Atrium kanan ini tersusun dari serabut-serabut otot yang tersusun paralel dan disebut otot pectinatus. Dinding atrium kanan itu tipis, rata-rata 2 mikrometer dan lebih tipis dari dinding atrium kiri. Nah, atrium kanan ini menerima darah yang miskin oksigen yang selanjutnya dialirkan ke ventrikel kanan. Jadi atrium kanan ini fungsinya menerima darah yang selanjutnya darah yang mengandung sedikit oksigen itu dialirkan ke ventrikel kanan. Pada dinding atrium kanan terdapat nodus sumber listrik, yaitu nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikular. Nah, nodus ini
apa sih? Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Jadi tekanan pada atrium kanannya itu 2 sampai 5 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian selanjutnya yakni atrium kiri. Nah, atrium kiri ini posisinya ada di sini. Ada di sini. Kemudian tebal dinding atrium kiri ini 3 mikrometer, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium kanan. Nah, mohon maaf ini bukan atrium kanan ya, jadi ini atrium kiri. Atrium kiri ini juga terdiri dari otot pectinatus. Kemudian atrium kiri ini menerima darah yang sudah dioksigenasi dari vena pulmonalis. Nah, yang kemudian darah tersebut disalurkan ke ventrikel kiri seperti itu. Yang nantinya ventrikel kiri akan menyalurkan darah tersebut, mengedarkan darah tersebut ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, tekanan atrium kiri yakni sebesar 4 sampai 12 mmHg dengan saturasi oksigen 95% sampai 98%. Nah, di sini tekanannya lebih tinggi dari tekanan atrium kanan karena memang atrium kiri ini mengedarkan darah yang sudah teroksigenasi dan juga tingkat oksigennya ini, saturasi oksigennya lebih tinggi juga karena memang darahnya sudah mengandung merupakan darah yang kaya oksigen. Selanjutnya yakni ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan ya. Jadi ini ventrikel kanan itu ini. Jadi bentuknya seperti ya bulan sabit kayak separuh seperti itu. Yang tebal dinding ventrikel kanan ini kurang lebih 0,5 cm dan tekanan sistoliknya 15 sampai 30 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Nah, kemudian dinding anterior dan inferior ventrikel kanan disusun oleh serabut otot yang disebut trabeculae carneae. Dan ventrikel kanan mengalirkan darah ke paru-paru. Jadi tadi kan darahnya dari atrium kiri, dari atrium kanan itu kan darah yang miskin oksigen. Nah, itu disalurkan ke ventrikel kanan, kemudian ventrikel kanan ini menyalurkan darah ke paru-paru. Darah yang miskin oksigen tersebut ke paru-paru. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yakni ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini berbentuk lonjong seperti telur. Jadi ini ventrikel kiri ya, tebal dindingnya 2-3 kali lipat tebal dinding ventrikel kanan. Nah, jadi tebal dinding ini mengapa lebih tebal ventrikel kiri? Kembali lagi karena fungsi ventrikel kiri itu lebih berat, di mana mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sementara untuk ventrikel kanan kan mengedarkan atau mengirim darah ke paru-paru. Nah, untuk ventrikel kiri ini mengedarkan ke seluruh tubuh, sehingga membutuhkan kekuatan yang lebih, sehingga yang bertugas untuk mengedarkan itu juga harus lebih kuat seperti itu. Nah, tebal dinding ventrikel kiri kurang lebih 1,5 cm. Tekanan sistoliknya yakni 120 mmHg dan diastoliknya 0 sampai 10 mmHg serta saturasi oksigennya sebesar 95 sampai 98%. Karena memang ventrikel kiri ini yang akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh harus mengandung oksigen yang lebih tinggi. Batas dinding medialnya berupa septum interventrikular. Jadi antara ventrikel ini dibatasi oleh pemisah sekat gitu ya, yang dinamakan septum interventrikular. Interventrikular karena di antara dua ventrikel. Kemudian selanjutnya yakni katup jantung. Nah, katup jantung ini bertujuan agar darah hanya mengalir satu arah
menuju jantung. Jadi, darah yang telah dialirkan itu tidak kembali kepada bagian yang mengalirkan darah tersebut. Nah, katup jantung ini memiliki respon membuka dan menutup sebagai respon dari perbedaan tekanan darah dari dalam ruang jantung. Nah, katup ini ada dua tipe katup jantung, yaitu katup semilunaris dan katup atrioventricularis. Nah, katup semilunaris ini posisinya di antara ventrikel dan arteri. Sementara untuk katup atrioventricularis ini posisinya ada di antara atrium dan ventrikel. Nah, dari namanya bisa diingat-ingat ya. Jadi atrioventricularis, jadi antara atrium dan ventrikel. Nah, katup kedua tipe katup ini dibagi lagi. Untuk katup atrioventricularis ini terdiri dari katup mitral dan katup tricuspidalis. Untuk katup mitral sendiri ini berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan untuk katup tricuspidalis berada antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini kan atrium kanan. Kemudian ini ventrikel kanan. Di antara atrium dan ventrikel ini ada katup yang dinamakan katup tricuspidalis. Dan di ventrikel antara atrium kiri dan ventrikel kiri juga ada katup yang dinamakan katup mitral seperti itu. Nah, untuk katup tricuspidalis ini merupakan tricuspidalis ini tersusun oleh 3 daun katup, di mana 3 daun katup ini terdiri dari lapisan ganda endokardium yang juga diperkuat oleh jaringan fibrosa. Nah, untuk yang mitral, yang katup mitral ini terdiri dari 2 daun katup, yakni katup mitral anterior dan katup mitral posterior, yang fungsinya ya untuk mencegah agar darah yang telah dialirkan ke ventrikel kembali ke atrium, seperti itu. Nah, sebenarnya saat terjadi kontraksi pada ventrikel, sebenarnya darah itu hendak keluar lagi, maksudnya ketika dikontraksi vertikal, darah itu bisa jadi keluar lagi ke atrium. Namun karena terjadi kontraksi tersebut mengakibatkan katup ini merespon, sehingga kan ventrikel kontraksi berarti katup ini merespon, oke, aku yang akan menutup agar darah tidak kembali lagi kepada atrium, seperti itu. Jadi di sini nih gambarnya. Jadi atrium darah masuk. Nah, ini udah terisi karena udah terisi di ventrikel hendak mengedarkan darah seperti itu. Nah, sehingga berkontraksi. Nah, respon dari kontraksi ini, respon oleh katup ini menutup agar darah tidak kembali lagi kepada atrium, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yakni katup semilunaris, yang posisinya berada di antara ventrikel dan arteri. Ini dibagi menjadi katup aorta dan katup pulmonalis. Nah, untuk katup aorta sendiri itu posisinya di antara ventrikel kiri dan pembuluh aorta, sementara untuk katup pulmonalis itu berada di antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis. Bisa dilihat di sini ya. Ini katup pulmonalis, ini ventrikel kanan, kemudian ini katup aorta dan ini ventrikel kiri. Jadi sebagai gerbang di antara ventrikel dan arteri. Seperti itu. Nah, untuk katup semilunar ini, daun katupnya itu terdiri dari 3 daun. Ini merupakan katup aorta dan ini merupakan katup pulmonalis ya ini. Dan ini warna merah ini arteri, maksudnya aorta, dan yang ini yang merupakan yang warna biru nih arteri pulmonalis. Nah, masing-masingnya itu terdiri dari 3 daun katup. Kemudian selain itu di katup aorta ini juga terdapat 3 penonjolan dinding aorta.
di mana penonjolan dinding aorta ini disebut dengan sinus falsafa. Nah, sinus falsafa ini fungsinya untuk melindungi muara koroner dari penyumbatan oleh daun katup pada waktu aorta terbuka. Nah, untuk arteri koroner itu akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yakni bagian kontrol ritme jantung. Nah, jantung ini memiliki beberapa sel otot yang bersifat autoritmis, artinya dia akan tetap bergerak dan akan tetap melakukan fungsinya, yakni tetap melakukan kontraksi dan juga relaksasi secara berulang-ulang tanpa ada sinyal apapun dari saraf. Jadi dia tetap bergerak walaupun nggak ada sinyal dari saraf seperti itu. Makanya kita kan pernah ya praktikum fisiologi hewan terkait dengan jantung waktu itu yang digunakan jika tidak salah adalah jantung kata ya. Nah, itu kan meskipun sudah dikeluarkan dia tetap berdetak seperti itu. Nah, setiap sel-sel ini memiliki ritme kontraksi intrinsik sendiri. Sel-sel tersebut apa aja? Nah, sel-sel tersebut yakni ada nodus sinoatrial atau nodus SA, kemudian ada nodus atrioventrikular atau nodus AV, kemudian ada berkas His, cabang berkas, dan serat Purkinje. Oke, kita bedah satu-satu ya, teman-teman. Jadi, nodus sinoatrial ini letaknya ada di sini. Ada di bagian atas atrium. Nah, sinoatrial ini atau nodus SA ini juga disebut sebagai pacu atrium karena dia yang memulai impuls listrik yang menjalar ke bagian bawah atrium kanan dan menimbulkan depolarisasi. Nah, kemudian impuls listrik ini diteruskan kepada nodus atrioventrikuler. Impuls yang dihasilkan dari nodus SA ini per menitnya yakni sekitar 60 sampai 100 impuls. Nah, selanjutnya impuls tersebut kan dialirkan ke nodus atrioventrikular ya atau nodus AV. Nah, posisinya ini berada terletak di atrium kanan bagian bawah dekat sekat. Jadi ini nodus atrioventrikular ada di sini. Nah, di mana nodus AV ini juga dapat menggantikan fungsi dari nodus SA jika nodus SA gagal berfungsi. Namun di sini pembedanya nodus AV ini menghasilkan impuls sekitar 40 sampai 60 impuls per menit. Jadi impulsnya tidak sebanyak nodus SA. Jadi bisa menyebabkan atau dampaknya yakni pada impuls listrik yang dihantarkan karena tidak sebanyak impuls yang dihasilkan oleh nodus SA itu sendiri. Nah, kemudian impuls listrik itu diteruskan ke berkas His. Nah, berkas His ini posisinya ada di bawah nodus AV. Jadi di sini ya, berkas His ada di sini. Ada di sini, letaknya ada di bawah nodus AV. Yang berkas His ini terus menjalarkan impulsnya ke cabang berkas. Terus menjalarkan ke cabang berkas yang di sini. Ini cabang berkas. Nah, di mana cabang berkas ini kemudian berkembang menjadi cabang berkas kanan dan cabang berkas kiri, di mana cabang berkas kanan ini masuk ke ventrikel kanan dan cabang berkas yang kiri masuk ke ventrikel kiri, seperti itu. Kemudian setelah impuls disalurkan atau diteruskan ke cabang berkas ini kemudian melanjutkan impuls tersebut ke serat Purkinje. Jadi di sini ada serat Purkinje ya. Nah, ini saraf Purkinje ini juga merupakan anyaman yang meluas dari cabang-cabang berkas. Jadi ini perluasan dari cabang berkas serat Purkinje-nya ini meneruskan impuls listriknya. Kemudian impuls tersebut diteruskan ke otot-otot ventrikel yang kemudian otot ventrikel tersebut melakukan kontraksi seperti itu. Nah, selanjutnya yakni beralih ke anatomi fisiologi dinding pembuluh darah. Nah, pembuluh darah manusia itu terdiri dari 3 lapisan, yakni
kapiler ya, kecuali kapiler, yakni tunika intima, tunika media, dan juga tunika eksterna. Nah, lapisan-lapisan ini dimiliki oleh arteri, vena, dan juga eh, arteri koronaria. Kecuali kapiler memang, karena kapiler tersusun oleh lapisan tersendiri yang akan dibahas selanjutnya ya. Nah, yang pertama yakni tunika intima. Tunika intima ini merupakan lapisan yang terdalam dan terdiri dari selapis sel endotel. Sesuai yang saya jelaskan tadi ya, yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjelaskan apa itu sel endotel yang bersentuhan langsung dengan darah yang mengalir dalam lumen dan jaringan elastin yang berpori-pori yang disebut dengan membran basalis. Jadi karena dia langsung bersentuhan dengan aliran darah. Oleh karena itu, sel endotel ini yang permukaannya halus ini meminimalisir resistensi terhadap hal tersebut. Nah, selain itu, selain terdiri dari jaringan elastin dan juga sel endotel ini, eh, tunika intima ini juga terdiri dari jaringan ikat kolagen. Nah, jaringan ikat kolagen yang ada di tunika intima ini yakni kolagen tipe 4 dan yang berada pada membran basal yakni kolagen tipe 5. Jaringan elastis yang ada pada dinding pembuluh darah ini berfungsi untuk mempertahankan elastisitas karena memang salah satu sifatnya yakni bersifat hidrofobik. Kemudian Kemudian untuk selanjutnya yakni tunika media. Nah, tunika media ini merupakan lapisan tengah yang terdiri dari sel-sel otot polos, jaringan elastin, proteoglikan, glikoprotein, dan jaringan kolagen. Nah, bedanya di sini untuk jaringan kolagen penyusun tunika media ini, jaringan kolagen di sini yakni jaringan kolagen tipe eh, tipe 1 dan tipe 2 serta tipe 3. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni tunika eksterna yang merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi untuk menguatkan dinding pembuluh darah. Tunika eksterna atau juga disebut dengan tunika adventisia ya. Jadi di sini ini gambarnya tunika adventisia paling luar, kemudian ada tunika media di dalam dan tunika intima yang ada tunika media yang ada di tengah dan tunika intima yang ada di dalam. Nah, setiap jenis pembuluh darah itu memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, langsung saja kita ke arteri. Nah, arteri ini fungsinya yakni melakukan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian, pengaturan saraf otonom yang disebut vasomotor atau vasodilator dan vasokonstriktor menjadikan arteri dapat mengecil dan melebar atau kontraksi dan dilatasi. Nah, arteri ini tersusun oleh jaringan ikat elastik dengan jumlah yang banyak pada tunika medianya. Jadi untuk lapisannya tetap terdiri dari tunika intima, media, dan juga adventisia. Namun pada tunika media arteri ini jumlah jaringan ikatnya itu lebih banyak, jadi lebih tebal seperti itu. Sehingga hal tersebut menjadikan kan di sini terjadi vasodilatator dan vasokonstriktor ya. Vasodilatator ini yang menyebabkan vasodilatasi dan vasokonstriktor ini yang menyebabkan atau selanjutnya menghasilkan proses vasokonstriksi seperti itu. Yang keduanya telah saya sampaikan tadi, di mana vasodilatasi terjadi pelebaran pembuluh darah dan vasokonstriksi ini merupakan penurunan tekanan darah. Nah, saat aliran darah itu dialirkan kepada arteri, di situ ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, hal tersebut dapat diatasi oleh lapisan lapisan tunika media dari arteri ini yang mengandung banyak jaringan ikat sehingga jaringan ikatnya itu kan dapat mengikat ya tetap kuat gitu. Jadi tidak akan menimbulkan misalkan sampai pecah pembuluh darah karena memang
itu fungsinya untuk memperkuat seperti itu karena ada terjadi pelebaran pembuluh darah di situ. Nah, kemudian selanjutnya arteri ini dibagi menjadi 3, yakni arteri elastik, arteri muskular, dan juga arteriol. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Salah satu contoh dari arteri elastik itu yakni aorta yang merupakan arteri terbesar. Jadi aorta ini eh, yang juga melaksanakan proses tadi ya. Maksudnya jaringan tunika intima di aorta ini di arteri elastik ini tebal gitu. Jadi ketika ada pembuluh darah melebar, jadi dia tetap bisa melindungi karena jaringan ikatnya yang tebal itu. Kemudian untuk jenis selanjutnya yakni uh, arteri muskular. Nah, arteri muskular ini yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh seperti itu. Dindingnya terdiri dari serabut otot polos sirkular dan eh, mengalirkan darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, tunika media pada arteri ini tersusun oleh serabut otot polos. Jadi kalau arteri yang elastik tadi, yang aorta itu tunika medianya banyak jaringan ikat. Kalau arteri yang eh, apa? Arteri yang muskular ini tunika medianya itu tebal oleh serabut otot polos. Nah, selanjutnya yakni arteriol. Nah, pembuluh yang memiliki lumen pembuluh darah yang memiliki lumen pembuluh relatif sempit dan dindingnya tebal yakni arteriol. Jadi arteriol ini juga termasuk dari arteri yang dimana perbedaannya dengan yang lain ini juga terdiri dari 3 lapisan, tunika intima, kemudian tunika media dan juga tunika eksterna atau tunika adventisia. Namun bedanya pada arteriol ini tunika intima dan tunika medianya lebih tipis dan tunika adventisianya yang lebih tebal seperti itu. Nah, selanjutnya pembuluh darah selanjutnya yakni vena. Oh, arteriol ini letaknya ada di sini ya. Ini merupakan arteriol, kemudian ini vena dan ini kapiler. Jadi arteriol ini yang mengalirkan darah menuju ke kapiler nanti dan terjadi pertemuan di sini dengan venol. Venol itu apa? Nah, venol ini akan dijelaskan di bagian pembuluh darah yang vena ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini pembuluh darah yang membawa darah dari jaringan masuk ke dalam jantung, kecuali pada vena pulmonalis ya, yang membawa darah ke paru-paru. Kemudian, venolus ini merupakan cabang vena yang lebih kecil dan dindingnya juga lebih tipis dan lebih kecil dari arteriol. Jika di arteri tadi ada arteriol yang akan mengantarkan darah ke kapiler, nah pada vena ini ada venolus yang akan mengantarkan darah dari vena menuju kapiler. Penyusun utama dindingnya yaitu tunika adventisia. Kemudian, berkas otot polos yang memanjang merupakan sifat khas adventisia dan terbentuk dengan baik pada vena besar. Nah, kemudian dinding vena lebih tipis daripada arteri karena tekanan darah dalam vena lebih rendah. Nah, ini juga karena vena sesuai fungsinya tadi yang membawa darah dari jaringan masuk ke jantung ya. Sementara untuk arteri sendiri kan mengedarkan darah ke seluruh tubuh seperti itu. Jadi hal itu kembali lagi kepada fungsi dari setiap bagian. Jadi ketika fungsinya memang kerjanya memang berat, jadi yang bekerja untuk menjalankan fungsi itu juga harus lebih kuat seperti itu. Kemudian vena dibagi lagi menjadi venula pasca kapiler dan venula. Nah, venula pasca kapiler ini pembentukannya terbentuk saat kapiler bersatu ketika keluar dari capillary beds. Nah, jadi capillary beds ini merupakan jaringan kompleks dan padat yang menembus sebagian besar bagian tubuh. Jadi pembentukan
venula pasca kapiler ini ketika sudah keluar dari capillary beds. Kemudian untuk venula pasca kapiler ini juga uh, venula pasca kapiler ini berpori-pori seperti itu pada dindingnya. Kemudian untuk venula, nah venula ini cabang vena yang lebih kecil dan dindingnya juga lebih tipis dan lebih kecil ya dari arteriol. Kemudian selanjutnya yakni ke kapiler. Nah, oh ya, ini gambarnya ya. Ini gambar vena, kemudian ini gambar venolanya yang mengantarkan darah dari vena ke kapiler. Kemudian selanjutnya yakni kapiler. Nah, kapiler ini yang sedikit berbeda dengan pembuluh darah yang lain. Kenapa? Dari penyusunnya saja atau dari dindingnya saja sudah tidak sama. Kapiler ini pembuluh darah yang sangat halus. Diameternya kira-kira 0,008 mikrometer yang menghubungkan sisi arteriol dengan sisi venolus peredaran darah. Jadi, tadi yang telah disampaikan cabang arteri ada arteriol, kemudian di vena itu cabangnya ada venolus, yang keduanya dihubungkan oleh kapiler ini. Nah, dindingnya terdiri dari satu lapisan endotel, sangat tipis sehingga memungkinkan plasma dan zat makanan mudah merembes ke jaringan antar sel. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin ya, bahwa kapiler ini eh, zat-zat dapat ditembus oleh zat-zat di luar kapiler karena memang dindingnya itu berpori-pori sehingga dapat masuk dan keluar kapiler seperti itu. Nah, pembuluh darah di antara arteriol dan venula disebut dengan metarteriol. Jadi, antara arteriol dan venul ini masih ada pembuluh darah yang disebut dengan metarteriol yang ada di sekitar bagian kapiler ini. Nah, gambarnya seperti apa? Akan ada di slide selanjutnya. Bagian terbesar dari capillary beds yaitu kapiler sejati. Nah, kapiler sejati ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu kapiler bersambung, kapiler berlubang-lubang, dan kapiler sinusoidal. Untuk kapiler bersambung ini merupakan jenis kapiler di mana di mana kapiler itu paling banyak disusun oleh kapiler bersambung ini. Karena kapiler bersambung ini dindingnya terus bersambung dan tidak terputus. Kemudian untuk kapiler berlubang-lubang ini dindingnya itu ada pori-porinya. Ada pori-porinya dan dindingnya itu bersambungan dengan sel endotel. Nah, pori-pori ini yang memungkinkan dan meningkatkan permeabilitas pada kapiler berlubang-lubang ini. Sehingga eh, karena ada pori-pori itu sehingga zat-zat itu bisa keluar masuk dengan gampang. Nah, kapiler tipe ini biasanya ditemukan di bagian ginjal, kemudian usus yang di situ memerlukan tingkat pertukaran zat yang tinggi seperti itu untuk masuk atau keluar kapiler. Kemudian yang selanjutnya yakni kapiler sinusoidal. Nah, untuk kapiler sinusoidal ini merupakan kapiler di mana terdapat celah yang besar di antara sel-sel endoteliumnya. Jadi, celah yang besar itu memungkinkan untuk lewatnya sel darah. Nah, hal ini dapat ditemukan karena memang celahnya itu dilewati oleh sel darah berhubungan dengan bagian yang memang ada sangkut pautnya dengan pertukaran sel darah seperti itu ya. Jadi dapat ditemukan di apa namanya tulang, sumsum tulang, kemudian limfa dan juga hati. Kemudian selanjutnya yakni, nah ini merupakan gambar dari metarteriol tadi ya. Jadi metarteriol itu ada di sini. Metarteriol itu ada di sini. Nah, ini kapiler, jadi ini arteriol dan ini venola. Nah, metateriol ini bukan kapiler sejati, tetap bukan kapiler sejati. Karena kenapa? Dia juga masih tersusun oleh sel otot polos yang ikut membantu arteriol mengedarkan darah ke kapiler sejati. Nah, kalau kapiler sejati kan tidak terdiri dari itu ya, tidak terdiri dari sel otot polos dan terdiri dari sel endotelium. Nah, metateriol ini masih terdiri dari sel otot polos, seperti itu. Ini juga gambar dari metateriol. Selanjutnya yakni arteri koronaria.
Nah, arteri koronaria ini merupakan pembuluh darah yang mengirim pasokan darah ke jantung. Nah, arteri ini keluar dari aorta yang kemudian memasok darah teroksigenasi ke setiap bagian atau jantung. Jadi ini arteri koronaria atau bisa dilihat di sini ya, ini aorta, terus arteri koronarianya itu keluar dari sini. Nah, pembuangan sampah dari sel otot jantung dilakukan oleh vena koronaria juga, sebagaimana fungsi vena pada umumnya. Arteri koronaria ini dibagi lagi menjadi dua, yakni arteri koroner kiri atau left coronary artery dan arteri koroner kanan atau right coronary artery. Nah, untuk arteri koroner kiri ini dibagi lagi menjadi dua cabang besar, yakni ramus circumflex atau left circumflex dan descendant anterior atau left arterial descendant seperti itu. Di mana arteri koroner kiri ini melingkari jantung dalam dua lekuk, yakni ada yang dinamakan sulcus atrioventricularis dan sulcus interventrikular. Untuk atrioventricularis ini yang melingkari sesuai dengan namanya ya, berarti melingkari atrium dan ventricle, sementara untuk interventricularis ini yang memisahkan kedua ventricle. Nah, pertemuan kedua sulcus ini atau ya pertemuan kedua lekuk ini dinamakan dengan crux jantung. Di mana crux jantung ini juga merupakan bagian penting dari jantung itu tersendiri. Nah, di crux ini juga menjadi uh, tempat atau lokasi dari nodus atrioventrikular atau nodus AV. Dan ketika ada pembuluh darah yang melewati crux ini, berarti pembuluh darah tersebut yang memasok energi atau nutrisi untuk nodus atrioventrikular itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk ramus circumflex tersendiri itu bisa dilihat di sini ya. Ini merupakan circumflex dan ini merupakan LAD ya, atau ramus descendant anterior. Kemudian untuk selanjutnya yakni arteri koroner kanan. Nah, arteri koroner kanan ini merupakan arteri koroner kanan. Nah, arteri koroner kanan ini memberi nutrisi pada atrium kanan dan juga ventricle kanan, atau memberi makan pada atrium kanan dan juga ventricle kanan. Kemudian di sini ini juga ada nodus SA kan. Namun untuk pasokan atau nutrisi yang dikirim nodus SA oleh atrium kanan ini sekitar 55%. Nah, sisanya itu juga dikirim oleh arteri koroner kiri seperti itu. Jadi juga ada peran dari arteri koroner kiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan jantung dan sirkulasinya. Next. Nah, yang pertama yaitu konduksi jantung. Konduksi jantung ini berawal dari nodus SA yang kemudian disalurkan ke nodus nodus AV dan disalurkan ke badan of His atau badan His, dan dari badan His ini disalurkan ke ventricle kanan dan kiri. Karena jantung ini memiliki Jantung ini mampu berkontraksi secara ritmik tanpa bergantung pada siklus saraf karena memiliki sifat yang autoritmik, yaitu mampu bergerak sendiri. Dan atrium kiri atau nodus AS ini merupakan pemacu atau yang disebut dengan pacemaker, di mana dikarenakan
nodus AS ini memiliki kemampuan automatisasi yang lebih cepat dibandingkan dengan bagian-bagian jantung yang lainnya, yakni sekitar 60 sampai 100 denyut per menit. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya yakni mengenai kontraksi otot jantung, di mana kontraksi otot jantung ini memiliki 4 fase yang diawali dengan fase keempat, di mana fase keempat ini disebut dengan resting membran potensial atau membran dalam keadaan istirahat. Dan dalam keadaan istirahat ini langsung memasuki ke fase ke-0. Dan fase ke-0 ini terjadi, pada fase keempat ini terjadi pembukaan kanal natrium, di mana dengan pembukanya kanal natrium ini, maka ion natrium akan masuk dan mengakibatkan depolarisasi secara cepat yang digambarkan pada fase ke-0. Fase ke-0 ini pada titik ke min 40 mV ini terjadi pembukaan kanal kalium, di mana kalium dan natrium ini akan berjalan secara beriringan hingga fase ke-1. Pada fase ke-1 ini, channel natrium menutup tapi kanal kalsium ini masih terbuka, sehingga akan menurunkan grafik dari kontraksi jantung. Dan ketika turun, memasuki fase kedua, yakni pembukaan channel kalium. Ketika channel kalium dan kalsium ini masih ada, maka terjadi keseimbangan antara kalium dan kalsium, di mana digambarkan pada gelombang fase kedua. Kemudian memasuki fase ketiga. Sebelum memasuki fase ketiga, pada tonjolan gelombang antara fase 2 dan 3 ini terjadi adanya penutupan kalsium, sehingga hanya ada ion kalsium yang masuk ke dalam membran, sehingga terjadinya repolarisasi dan memasuki fase keempat, yakni dalam keadaan istirahat atau relaksasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini merupakan potensial parameter, karena pada nodus AS yang awal tadi saya bahas ini memiliki potensial aksi yang tidak dipicu oleh syaraf, tapi dipicu oleh adanya ion-ion, dan ion-ion tersebut akan dibahas pada potensial pacemaker ini, di mana potensial pacemaker ini berbeda dengan yang tadi, ya, potensial pacemaker ini diawali di titik min 60. Ketika titik min 60 ini, kanal dari natrium ini membuka sehingga natrium masuk. Ketika natrium masuk, ini potensial akan naik sehingga ke titik ambang batas atau yang disebut dengan threshold. Ketika pada ambang batas ini, kanal dari natrium ini menutup. Ketika kanal natrium menutup, maka ketika kanal natrium ini menutup, maka kanal dari kalsium ini membuka oleh channel EF. Nah, ketika pada gambar yang C itu, pada gambar yang ketiga yang C, ini masuknya ion kalsium oleh channel tipe EF. Nah, ketika kalsium ini memasuki membran, maka terjadilah
depolarisasi secara cepat yang ditunjukkan dengan adanya gelombang yang naik ke atas. Ketika pada titik maksimal depolarisasi, ini channel kalsium ini menutup dan pembukaan channel kalium. Ketika channel kalium ini membuka, maka terjadi repolarisasi hingga ambang yang awal atau titik yang awal, yaitu min 60 mV. Nah, pada titik ini akan terjadi potensial aksi pacemaker yang awal dan akan terus terjadi seperti ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ya ini mengenai elektrokardiogram atau disebut dengan EKG. Di mana EKG ini merupakan potensial listrik yang bisa dibaca oleh alat, yaitu yang dinamakan dengan elektrokardiogram, di mana memiliki gelombang-gelombang yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelombang P, di mana gelombang P ini merupakan gelombang kecil yang mewakili depolarisasi serambi. Selama terjadinya gelombang ini, otot serambi ini berkontraksi. Dan gelombang PQRS kompleks ini merupakan pergerakan bawah atas bawah yang secara cepat dan memiliki mewakili adanya depolarisasi vertikal. Sedangkan pada gelombang T ini merupakan gelombang yang mewakili adanya repolarisasi dari ventrikel. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ya ini membahas mengenai siklus jantung, di mana siklus jantung ini memiliki 4 fase. Yang fase pertama yaitu sistol atrium dan fase ejeksi. Dan kemudian fase kedua yaitu fase sistol dan fase relaksasi, di mana fase 2 ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase 2A dan fase 2B. Dan kemudian fase ketiga yaitu dalam keadaan diastol pertama vertikal dan fase pengisian atrium. Dan fase yang keempat yaitu fase diastol, di mana fase diastol ini dibagi menjadi 3, yaitu 4A, 4B, dan 4C, yang akan lebih jelasnya pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari sirkulasi yang sirkulasi dari jantung yang selama satu detik, satu denyutan jantung. Satu denyutan jantung ini digambarkan pada gambar ini, yang mana diawali pada fase 4C. Fase 4C ini masih dalam keadaan diastol. Nah, pada fase 4C ini ditandai dengan adanya gelombang P yang bisa dilihat pada gambar nomor 1. Pada gelombang P ini akan memicu adanya tekanan atrium kiri pada gambar keempat. Nah, pada gambar keempat ini dapat dilihat bahwa atrium kiri ini naik melebihi tekanan dari vertikal kiri. Kemudian volume dari jantung ini masih dalam keadaan konstan, yaitu dalam jantung normal sekitar 120 mili yang digambarkan pada gambar nomor 6. Nah, kemudian memasuki pada fase ke-1, di mana digambarkan dengan adanya gelombang
kayak ECG yang memiliki gelombang kompleks yaitu QRS, dan ventricle ini kontraksi dan mengalami pengisian pertama vertikal. Nah, pada pengisian pertama vertikal ini terjadi secara cepat karena vertikal dalam keadaan kosong. Oh, maaf sebelumnya, pada fase ke-4C ini, jadi kan masih dalam keadaan tekanan atrium ini masih dalam keadaan tinggi dibanding dengan tekanan vertikal yang memicu adanya pengisian vertikal, sehingga atrium ini mengalami itu aksi atau yang disebut dengan sistol atrium. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 10. Nomor 10 ini menunjukkan bahwa atrium ini sedang mengisi vertikal, sehingga disebut dengan atrium sistol atrium. Nah, ketika pengisian ini pengisian yang pertama ini pengisian pertama ini berlangsung sangat cepat. Namun tidak ada darah yang keluar atau yang disebut dengan kontraksi isovolumetrik. Ini tulisannya kepotong. Ini adalah tulisan dari kontraksi isovolumetrik, di mana terjadi tekanan darah yang tinggi, namun tidak ada darah yang keluar. Dalam fase ini, semua katup dalam keadaan tertutup. Dan kemudian memasuki pada fase sistol, yaitu sistol yang kedua, yaitu 2A, di mana tekanan antara aorta dan vertikal ini terjadi tinggi pada bagian vertikal kiri yang ditunjukkan pada gambar nomor 3 dan nomor 2. Nah, di sini ditunjukkan bahwa vertikal ini lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan tekanan aorta yang mengakibatkan penutupan katup seminularis. Dan penutupan katup ini mengakibatkan adanya bunyi jantung yang pertama, yang bisa dilihat pada gambar ke-9. Nah, kemudian memasuki kedua A, yakni tekan vertikal dan arteri masih sangat signifikan, yaitu masih sangat tinggi, yang langsung memasuki ke fase 2B, di mana tekanan ini masih tinggi dan mencapai ambang batas, yaitu sekitar 16 kP atau 120 mm hydrogenil atau mmHg. Nah, bersamaan dengan ini terjadi adanya injeksi darah dan vertikal relaksasi. Nah, relaksasi ini disebut dengan relaksasi isovolumetrik, di mana periode pertama dalam vertikal dalam keadaan yang kosong dan diastol dalam keadaan istirahat. Kemudian memasuki ke fase ketiga, yaitu tekanan darah turun secara terus-menerus dan juga tekanan dari aorta yang turun. Tekanan dari vertikal yang terus-menerus ini, sebelum itu pada awal pemasukan fase ketiga ini terjadi penurunan antara
tekanan aorta dan tekanan vertikal kiri yang mengakibatkan penutupan kutub. Dan penutupan kutub ini terjadi mengakibatkan adanya bunyinya jantung. Kemudian tekanan darah vertikal ini akan terus menurun. Mohon maaf, izin minum sebentar. Oke, lanjut fase keempat, yaitu dalam keadaan diastol. Nah, dalam keadaan ini terjadi pengisian pasif ventrikel dan terjadi pengisian secara cepat pada aorta, di mana aorta ini memiliki aorta ini bersiap-siap penuh untuk mengisi vertikal kembali. Dan pengisian pasif vertikal ini ditentukan oleh tekanan sisi lain dari katup-katup yang lain. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide ini berikutnya ini saya akan membahas mengenai eksitasi, kontraksi, fungsi ion kalium dan tubulus transversus. Oke. Slide selanjutnya. Nah, di mana potensial aksi ini membuka kanal kalsium potensial listrik pada membran tubulus T. Nah, potensial aksi ini dipicu oleh adanya potensi dari luar membran yang kemudian memicu terbukanya tubulus C dan akhirnya ion kalsium ini masuk ke dalam membran dan langsung memasuki ke retikulum sarkoplasmik. Nah, ketika ion kalsium ini memasuki retikulum sarkoplasmik, secara bersamaan ion kalsium yang ada di sarkoplasmik ini keluar dan memicu adanya kontraksi pada otot jantung. Nah, ketika terjadi adanya kontraksi otot jantung ini tiba-tiba akan berhenti. Nah, pada saat berhenti ini dinamai dengan relaksasi. Nah, ketika jantung ini relaksasi, maka cepat-cepat ion kalsium yang ada di otot ini dimasukkan kembali ke retikulum sarkoplasma dengan bantuan ATPase. Nah, dan juga ion kalsium ini akan dikeluarkan ke luar membran dari jantung. Dan ketika ion kalsium ini keluar, maka akan terjadinya pertukaran antara kalsium dan natrium. Kalsium keluar, natrium masuk. Ketika natrium masuk ini, maka akan dikeluarkan kembali dengan bantuan ATPase, di mana ketika natrium ini keluar, maka ion kalium ini akan masuk yang memicu adanya kontraksi pada luar membran yang akan memicu pembukaan tubulus lagi. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Namun sebenarnya sama persis, jadi saya bisa men-skip dari slide ini karena sudah dibahas oleh rekan saya. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Saudari Tias, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan saraf dan hormon yang mempengaruhi kinerja jantung. Yang mana jantung ini dipengaruhi oleh atau diatur oleh sistem saraf otonom atau yang sering kita dengar yaitu saraf tidak sadar yang mana mengatur kerja organ-organ tubuh yang tidak disadari. Saraf otonom ini dibagi menjadi dua. Yang pertama saraf simpatis
Yang kedua, saraf parasimpatis. Next. Aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis ini terletak pada depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serat-serat saraf. Sistem saraf ini terdiri dari serangkaian serat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Sistem saraf ini kan di sistem saraf ini terdapat serat-serat itu. Serat-serat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebra dan kemudian berakhir pada pelvis di depan koksigis sebagai ganglion coccygeus. Selanjutnya yaitu sistem saraf parasimpatis. Pada sistem ini bekerjanya itu kebalikan dari sistem saraf simpatis yang mana memperlambat jantung. Salah satu dari sistem saraf parasimpatis ini yaitu saraf vagus atau saraf kranial ke-10 yang membawa impuls memperlambat denyut jantung dan konduksi impuls melewati nodus AF dan ventrikel, yang mana rangsangan pada sistem saraf ini mensekresi senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung tadi, dan juga adanya penurunan kontraksi pada denyut jantung. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Pada saraf simpatik ini atau simpatis yaitu dia mempercepat denyut jantung. Sedangkan pada parasimpatik dia memperhambat atau memperlambat. Yang kedua meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga menurunkan sekresi ludah dan gerak alat pencernaan. Yang keempat meningkatkan sekresi adrenalin. Dan yang kelima menghambat sekresi empedu. Sedangkan pada sistem parasimpatik yaitu kerjanya kebalikan dari sistem parasimpatisnya. Kerjanya kebalikan dari sistem saraf simpatisnya. Next. Selanjutnya, efek stimulus dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Efek stimulus ini terkena pada 7 daerah. Yang pertama, nodus SA. Pada efek stimulus parasimpatisnya, yaitu mengurangi kecepatan depolarisasi ke ambang dan mengurangi kecepatan denyut jantung. Sedangkan pada simpatisnya menimbulkan peningkatan depolarisasi dan meningkatkan kecepatan denyut jantung. Ke daerah yang kedua yaitu mengurangi eksibilitas dan meningkatkan penundaan AF. Pada stimulasi simpatis tadi, dia bekerja kebalikan yang mana meningkatkan eksabilitas dan mengurangi penundaan nodus AF. Pada daerah jalur hantaran ventrikel, otot ventrikel, medula adrenal, dan vena, stimulus parasimpatis ini tidak menyebabkan efek apapun. Sedangkan pada stimulus simpatisnya pada daerah jalur hantaran ventrikel menyebabkan meningkatnya eksabilitas, mempercepat hantaran melalui berkas His dan sel Purkinje. Sedangkan pada daerah otot ventrikelnya meningkatkan kontraktilitas dan memperkuat kontraksinya. Selanjutnya pada daerah medula adrenal, yaitu efek stimulus simpatisnya yaitu mendorong sekresi epinefrin medula adrenal, suatu hormon yang memperkuat efek sistem saraf simpatis pada jantung. Sedangkan pada daerah vena, stimulasi simpatis tadi mengakibatkan meningkatnya aliran balik vena yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung melalui mekanisme Frank-Starling. Pada daerah otot atrium,
efek stimulus parasimpatis ini menyebabkan mengurangi kontraksivitas dan memperlemah kontraksi, sedangkan pada simpatis dia meningkatkan kontraksi dan memperkuatnya. Mohon maaf tadi salah menyebut, yang saya maksud yaitu nodus AF. Next. Nah, selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 2 neuron pada eferen dalam rangkaiannya. Di sini dapat terlihat terdapat neuron praganglion dan juga neuron basal ganglion. Next. Selanjutnya yaitu sistem pengaturan kerja jantung oleh hormon. Hormon-hormon yang terlibat dalam sistem pengaturan jantung ini meliputi 5 hormon. Yang pertama hormon adrenalin, yang kedua hormon asetilkolin, yang ketiga hormon tiroid, yang keempat hormon estrogen, yang kelima hormon testosteron. Mohon maaf itu salah penulisan. Dari kelima hormon ini terdapat 2 hormon utama, yang mana hormon ini sangat berperan penting dalam kinerja jantung, yaitu yang pertama hormon adrenalin dan yang kedua hormon asetilkolin. Selanjutnya, hormon adrenalin ini berfungsi dalam kerja jantung, yaitu meliputi meningkatkan kerja jantung dan memacu kecepatan denyutnya. Yang kedua, melebarkan pembuluh darah koroner untuk meningkatkan aliran darah ke otot jantung maupun otot rangka agar mampu bekerja lebih kuat. Selanjutnya, ini adalah gambar sistem kinerja jantung karena pengaruh hormon asetilkolin. Di situ digambarkan pada sebelah kiri sendiri sistem saraf pusat yang menghantarkan ACH, terus direseptori oleh nikotinik, terus dihantarkan ke ganglion otonom untuk disekresi dan menghasilkan ACH, dan direseptori oleh muskarinik dan diteruskan ke sel kelenjar keringat. Itu sistem kerja jantung tanpa adanya pengaruh jalur simpatik maupun parasimpatik. Sedangkan pada jalur simpatik dan parasimpatik sama-sama berawal dari sistem saraf pusat, terus menghasilkan ACH, yang mana ACH ini direseptori lagi oleh reseptor nikotinik dan dihantarkan ke ganglion otonom, dan di ganglion otonom ini disekresi. Namun perbedaannya pada jalur sistem saraf simpatik dari ganglion ini menghasilkan hasil sekresi berupa norepinefrin dan selanjutnya dihantarkan oleh reseptor adrenergik dan kemudian diteruskan ke sel efektor. Sedangkan pada jalur parasimpatik ini yang menggunakan asetilkolin tadi, dari ganglion menghasilkan sekresi berupa ACH, kemudian direseptori oleh muskarinik menuju sel efektor. Next. Selanjutnya yaitu frekuensi jantung. Frekuensi jantung ini dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama, saraf otonom. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saraf otonom ini dibagi menjadi 2, yaitu saraf simpatis yang berfungsi untuk meningkatkan atau memacu kinerja jantung sehingga akan mempengaruhi jumlah frekuensi jantung pun akan meningkat. Yang parasimpatis ini akan menghambat atau memperlambat kinerja jantung yang juga mempengaruhi penurunan frekuensi jantungnya. Yang kedua, kebutuhan aliran darah. Yang ketiga, sistem baroreseptor. Sistem baroreseptor yaitu atau yang kita sebut reseptor tekanan, merupakan reseptor yang sensitif terhadap perubahan tekanan darah.
yang reseptor ini ditemukan pada arteri karotis dan pada lengkung aorta. Apabila tekanan darah naik, maka reseptor ini akan mengimpuls dan terjadi penurunan rangsang simpatis. Kan dari reseptor ini kan sensitif terhadap tekanan darah. Bila ada tekanan darah akan ada impuls yang menyebabkan adanya penurunan rangsang simpatis yang rangsang ini awalnya bermanfaat untuk meningkatkan kinerja jantung akan diturunkan dan meningkatkan rangsang parasimpatis sehingga jantung ini akan diperlambat atau dihambat sehingga tekanan darah akan menurun. Yang keempat, sistem kemoreseptor. Sistem ini atau reseptor ini sensitif terhadap jumlah oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Reseptor ini ditemukan di leher dekat arteri karotis dan dekat aorta. Pada kemoreseptor ini akan mengimpuls yang mana impuls ini terjadi apabila dia kekurangan jumlah oksigen pada darah. Impuls ini akan dihantarkan ke pusat jantung dan frekuensi jantung pun akan dipercepat untuk meningkatkan suplai darah, yang mana darah ini nanti akan menentukan suplai oksigen juga ke jaringan. Next. Ini adalah alur umpan balik yang mengontrol frekuensi jantung dan tekanan darah. Dapat kita lihat di sebelah kiri bagian atas sendiri, di situ terdapat sistem saraf pusat yang mengimpuls nervus vagus dan merangsang sehingga jantung ini mengalami perlambatan atau mengalami efek dari sistem parasimpatis sehingga kinerja jantung dihambat dan frekuensi jantung pun dihambat dan juga tekanan darah pun menurun. Terus selanjutnya di sebelah kanan bagian tengah, di situ terdapat peningkatan frekuensi jantung. Lah, peningkatan frekuensi jantung ini menyebabkan peningkatan tekanan darah yang akan dideteksi oleh sistem baru reseptor tadi yang sensitif terhadap tekanan darah dan akan diproses oleh sistem tersebut dan dilanjutkan ke mengirim sinyal ke pusat jantung. Next. Ini adalah rentang jantung yang dapat diterima. Umur mulai dari bayi hingga dewasa. Pada bayi, denyut jantungnya bisa 120 sampai 160 kali per menit, sedangkan pada balita 90 sampai 140 kali per menit, sedangkan pada anak yang belum sekolah 80 sampai 110 kali per menit, dan yang terakhir pada dewasa sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Denyut jantung ini pada orang normal atau orang yang sehat memiliki variasi yang banyak. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Perbedaan ini memengaruhi nilai denyut jantungnya. Yang pertama karena faktor latihan. Faktor latihan ini akan meningkatkan denyut jantungnya. Dan juga apabila latihan ini dilakukan secara jangka panjang, maka akan menurunkan denyut jantung. Dan yang kedua pada temperatur. Apabila seseorang panas dan demam, maka denyut jantungnya akan meningkat. Sedangkan apabila seseorang mengalami hipotermia, maka denyut jantungnya akan menurun. Yang ketiga, emosi. Emosi ini akan menstimulus simpatik untuk meningkatkan denyut jantungnya.
Sedangkan pada sistem saraf parasimpatik ini akan meningkat, sedangkan pada stimulasi parasimpatik ini akan menimbulkan penurunan denyut jantung. Yang kedua, faktor obat-obatan. Apabila obat kronotropik positif seperti epinefrin akan meningkatkan denyut jantungnya. Sedangkan pada obat kronotropik negatif akan menurunkan denyut jantungnya. Yang selanjutnya faktor hemoragik, yang selanjutnya pula perubahan posisi, dan yang terakhir kondisi paru-paru. Apabila penyakit yang menyebabkan oksigenasi buruk seperti asma, penyakit paru-paru, kronis itu akan meningkatkan denyut jantung pada manusia. Next. Selanjutnya faktor next. Next. Mbak Operator, next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke operator dan moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah mempresentasikan terkait anatomi fisiologi dan dinding pembuluh darah. Saya mewakili seluruh anggota kelompok memohon maaf atas segala kurang dan salah. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.